Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita memulai pertemuan kedua yang membahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, untuk definisinya, sebelum kita mendefinisikan permutasi, ada baiknya kita mengetahui apa itu faktorial. Jadi untuk setiap bilangan asli n didefinisikan n faktorial. Itu akan sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai n kurang 2 dikali n kurang 1 kali n. Contoh penulisannya ini, kalau 3 permutasi, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini akan sama dengan 6. Jadi faktor pengaliannya ini 3 ke belakang. Demikian juga 5 faktorial. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ini akan sama dengan 120. Berarti kalau misalnya ada 6 faktorial, berarti 6 dikali 5 dikali 4 dan seterusnya. Kalau 7 faktorial juga demikian, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya. Ini untuk faktorial. Kemudian pengertian permutasi. Nah, di sini pengertian permutasi itu banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Nah, permutasi dari n objek seluruhnya dinotasikan dengan n permutasi n. Ini akan sama dengan n faktorial, di mana n dikali n kurang 1, dikali n kurang 2, dikali n kurang 3, dan seterusnya sampai dikali 2 kali 1. Nah, permutasi sebanyak R dari n objek yang berbeda, ini rumusnya. Permutasi n dari R objek yang berbeda sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial. Jadi kalau permutasi sebanyak R dari n objek, berartinya n faktorial dibagi n kurang R faktorial. Contohnya seperti ini, nanti kita di bawah ada contoh. Kemudian kita akan bahas ada permutasi keliling atau circular permutation. Nah, ini sejumlah n objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran dalam n kurang 1 faktorial cara. Kemudian permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. N faktorial dibagi dengan n1 faktorial dikali dengan n2 faktorial sampai nk faktorial. Di sini ada, kalau urutan diperhatikan atau dibedakan, persoalan disebut permutasi. Jadi kalau urutannya berbeda, jadi soalan tersebut akan disebut dengan permutasi. Nah, ini contoh soal tadi. Hitung jumlah permutasi 3 jilid buku A, B, C. Berarti ini 3 permutasi 3 ini sama dengan 3 faktorial, di mana 3 faktorial itu adalah 3 dikali 1 dikali 2 sama dengan 6. 3 kali 2, 6 kali 1. 3 kali 2, 6 dikali 1 tetap 6. Kemudian dalam beberapa cara, 2 huruf yang berbeda dari kata laut. 2 huruf yang berbeda dari kata laut dapat diatur atau dipilih dalam suatu urutan tertentu. Ini namanya permutasi masuk cara persirkular ya. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2. Karena di sini ada 2 cara. Ini akan sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Karena dibagi 2 faktorial ini, maka tewas yang ini. Hilang 2 faktorialnya karena dibagi, sama dengan 4 kali 3 adalah 12 cara. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Dalam beberapa cara, kata Tamara dapat dipermutasikan. Nah, ini tadi termasuk contoh dan ini permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Nah, ini jawabannya n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial sampai nk. Nah, di sini karena kata Tamara berarti huruf T, kita bedakan huruf T itu ada berapa? Ada 1, makanya ini 1 faktorial. Kemudian huruf A ada berapa? Ada 3. 1,
2, 3. Makanya di sini 3 faktorial. Kemudian huruf M ada 1. Ini dimasuk 1 faktorial lagi. Huruf R 1 faktorial. Jadi ini. Jadi hasilnya 6 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial akan sama dengan 6 kali 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Nah, dibagi ini hasilnya tetap 3 faktorial. Jadi faktorial 3 faktorialnya habis dibagi sehingga menghasilkan 6 kali 5 kali 4 120 cara. Ini dalam beberapa kata. Tamara dapat dipermutasikan. Contoh yang kelima, 5 orang anak sedang melakukan diskusi dengan membentuk lingkaran. Ada beberapa cara mereka bisa mengatur duduknya. Nah, ini jawabannya N dikurang 1 faktorial. Berarti ada berapa? Ada 5 orang. Nah, 5 dikurang 1 faktorial. 5 orang anak sedang melakukan diskusi dengan cara membentuk lingkaran. Ada berapa? Nah, ini masuk si ukuran lingkaran tadi. N kurang 1 rumusnya tadi. Jadi diingat. Jadi 5 anak dikurang 1 berarti 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 24 cara. Ini contoh latihan. Berikutnya nanti contoh latihan ini akan dibahas di materi tambahan. Kita masuk ke kombinasi. Apa yang dimaksud dengan definisi kombinasi itu adalah banyaknya cara memilih anggota pada jumlah tertentu dari suatu anggota himpunan, atau dengan kalimat lain atau dengan kata lain kombinasi, yaitu banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Nah, kombinasi N unsur yang berlainan yang diambil K unsur adalah penyusunan K unsur di antara N unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Rumusan kombinasi K unsur dan N unsur ditulis dengan kombinasi K unsur dari N unsur. Ini akan sama dengan rumusnya N faktorial dibagi kombinasi faktorial dikali N kurang K faktorial. Misalkan di sini ada 4 unsur A, B, C, dan D. Ada 2 unsur dari 4 unsur, yaitu AC, AD, BC, BD, dan CD. Misalkan AB dan BA dianggap sama, misalkan A dan B dianggap sama, berapa kombinasi dari himpunan tersebut? Berikutnya contoh dari kombinasi, suatu lembaga dengan personil sebanyak 12 orang yang terdiri dari 7 orang wanita dan 5 orang pria. Akan dibentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk jika disyaratkan? Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai anggota delegasi. Diingat soalnya ya. Kemudian yang B, anggota delegasi terdiri atas 2 orang pria dan 2 orang wanita. Maka jawabannya adalah dari memilih 4 orang dari 12 orang. Berarti ini kombinasi. 12 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 12 kurang 4 faktorial. Akan sama dengan 12 faktorial dibagi 4 faktorial kali 8 faktorial. Sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Sedangkan yang 4 faktorial ini 4 kali 3 kali 2. Yang 8 faktorial ini habis dibagi, sehingga jadilah 12 kali 11 kali 10 kali 9 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 11 kali 5 kali 9. Ini kita bagi menjadi 4 dibagi 2. 4 kali 2, 12. 4 kali 3, 12. Habis 12-nya. Kemudian ini 10-nya, 5 bagi 2, 10. Sehingga 11 kali 5 kali 9. Sehingga menghasilkan 495.
memilih 2 orang pria dari 5 pria yang tersedia. Maka kombinasi 5 dari 2, sehingga kombinasinya 5 faktorial dibagi 2 kali 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Nah, 5 faktorial itu 5 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3. Kemudian 2 faktorial, kemudian 5 kurang 3, 3 faktorial. 3 faktorialnya habis dibagi, kemudian 5 kali 4, 20 dibagi 2, jadi 10. Jadi 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian yang B, memilih 2 orang wanita dari 7 wanita yang tersedia. Berarti 7 kombinasi 2. 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurang 2 faktorial. Ini akan sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kemudian dibagi 2 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 faktorialnya habis dibagi, berarti 7 kali 6 dibagi 2 faktorial. 6 bagi 2 di sini kita habiskan, jadi 3, sehingga menghasilkan 7 kali 3, 21. Jadi banyaknya delegasi yang dapat dibentuk dan yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria adalah 10 dikali 21. Karena ini tadi hasil kombinasinya 10 dikali 21 sehingga 210 cara. Latihan soal berikutnya, suatu perguruan tinggi di Jakarta memberikan kesempatan kepada 3 orang staf dosen untuk melanjutkan studi setingkat lebih tinggi. Sedangkan untuk memenuhi persyaratan ada 9 orang dosen. Ada berapa cara pemimpin perguruan tinggi tersebut memilih dari 3 dari 9 orang tersebut? Berarti jawabannya 9 orang, kombinasinya 3. Berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 kurang 3 faktorial akan menghasilkan 9 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 faktorial, sehingga di sini 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Nah, di sini 6 faktorialnya akan habis dibagi, kemudian ini akan menghasilkan 3 kali 2, 6. 6 faktorialnya 3 bagi 2, 6. 9 dikali 7, ini dibagi 2, 9. 9 bagi 3, kita ambil jadi 3. Kemudian 8 dibagi 2, jadi 4. Ini 7, makanya di sini 3, 4, 7. 3 kali 4 kali 7. Ada 84 cara. Kemudian seorang anak perempuan mempunyai 3 bunga yang jenisnya berlainan. Berapakah banyak cara berbeda yang dapat dibuat? Ini akan menghasilkan ia dapat memilih 1 dari 3 bunga. Seorang anak mempunyai 3 bunga yang jenisnya berlainan. Berarti 3 kombinasi 1, 3 faktorial dibagi 1 dikali 3 kurang 1 faktorial akan menghasilkan 3 cara. Ini adalah latihan kombinasi. Kemudian ada soal-soal ini, silakan nanti dijawab di tugas. Sampai di sini, nanti ada soal-soal tambahan. Saya harapkan bisa memahami video yang singkat ini. Assalamualaikum.